Bagaimana kita menginterpretasikan hasil dari perhitungan rate of return menggunakan incremental cash flow? Jika tidak melebihi nilai yang telah ditetapkan, maka investasi pada pilihan dengan nilai investasi lebih besar tidak dilakukan. Artinya, saat investasi yang lebih kecil dipilih, maka rate of return pada ekstra investasi, yaitu berhubungan dengan alternatif nilai investasi lebih besar, berarti akan memperoleh nilai pengembalian lebih besar dari MAR. Incremental rate of return itu disimbolkan dengan delta I bintang. Untuk independent project, maka kita akan memilih semua rate of return yang lebih besar dari MAR, dan incremental analysis tidak diperlukan. Pada dua alternatif, pada saat kita akan menggunakan rate of return, kita harus melakukan beberapa tahapan. Yang pertama adalah mengurutkan alternatif berdasarkan kenaikan initial investment cost. Jadi, kita akan urutkan dari nilai terkecil ke yang terbesar. Langkah kedua, membuat incremental cash flow series. Di sini harus kita perhatikan bahwa LCM diperlukan untuk proyek atau alternatif yang memiliki umur yang berbeda. Selanjutnya, jika perlu, kita dapat menggambarkan cash flow diagramnya. Sebelum melakukan perhitungan, hitung dulu perubahan tanda untuk mempertimbangkan ada atau tidaknya multiple alternatif nilai rate of return yang lebih dari satu. Selanjutnya kita hitung nilai present worth atau annual worth ataupun future worth sehingga kita bisa menghitung I incrementalnya. Ingat bahwa perhitungan incremental rate of return harus dilakukan pada umur yang sama, sehingga perlu menggunakan LCM ini. Keputusannya, jika hasil perhitungan rate of return incremental ini lebih kecil daripada MAR, maka kita pilih A. Maksudnya adalah pilih investasi yang nilainya lebih kecil. Namun, jika nilai rate of return incrementalnya lebih besar dari MAR, maka kita akan memilih investasi yang terbesar atau kita memilih alternatif B. Jika pada saat kita melihat ada perubahan tanda, perhitungan nilai rate of return harus menggunakan metode MIR. Ini adalah contoh sederhana pengambilan keputusan berdasarkan nilai rate of return yang diperoleh. Jika ada dua alternatif, MAR-nya 15% dan hasil delta I-nya adalah 17%, mana yang akan dipilih? Ya, betul. Kita akan memilih alternatif dengan investasi yang besar. Kita lihat di sini adalah Y dikurangi X. Artinya Y adalah investasi yang lebih besar. Sehingga kita akan memilih project Y. Berikut adalah salah satu contoh soal untuk menghitung incremental rate of return analysis. Misalkan perusahaan memiliki dua alternatif A dan B. Perhatikan di sini umurnya sama-sama 5 tahun, sehingga kita tidak perlu menghitung LCM-nya. Untuk kasus ini berarti sudah berurutan mulai dari nilai investasi kecil ke terbesar. Langkah selanjutnya berarti kita tinggal menghitung nilai incremental cash flow-nya. Setelah dihitung nilai incremental cash flow-nya, kita memperoleh nilai first cost-nya negatif 20, annual cost-nya 6.000, dan salvage value-nya adalah 2.000. Selanjutnya, kita bisa menghitung nilai rate of return incrementalnya, yaitu diperoleh 17,2%. Caranya dengan melakukan mengganti nilai menjadi
nilai present. Di sini 6.000 sebagai nilai annual, kita kalikan faktor paper A, dan I-nya kita cari, dan yang nilai 2000 kita kalikan dengan paper F, tapi I-nya kita cari. Perhitungan ini bisa kita lakukan melalui trial and error dan juga menggunakan interpolasi, seperti sudah dibahas pada modul ke-7. Karena hasilnya adalah 17,2% atau lebih besar dari MAR 15%, maka keputusannya adalah kita akan memilih investasi yang lebih besar atau proyek B. Materi pada modul ke-8 ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.